Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, kali ini saya bersantai membaca kartu saya di tepi pool di Resto Bottega di MG Suites Hotel Semarang, tempat saya menginap selama beberapa hari bersama tim Tak Kasat Mata. Jadi ini adalah fasilitas yang diberikan dengan kamar yang juga cocok, rasanya homey karena bentuknya seperti apartemen saya dulu. Dan dengan semua yang ini kita dapatkan ini, kita bisa bersantai bersama keluarga dan orang-orang yang kita sayangi kapanpun kita mau saat kita mengunjungi kota Semarang atau untuk kalian yang berada di kota ini. Nah, tanpa berpanjang lama, saya akan membacakan tentang sesuatu yang selama kemarin itu sudah saya ramalkan, dan ini termasuk ke ramalan terbukti. Beberapa minggu yang lalu saat Habib Rizik Syihab mendarat di Indonesia, yang juga sudah saya ramalkan bahwa tahun ini akan datang di tahun lalu, saya ramalkan akan terjadi sebuah hal yang besar, satu hal yang akan the tower situation yang akan besar terjadi di akhir tahun. Nah, ini adalah sesuatu yang saya ramalkan dari kemarin terjadi, terus terjadi hingga akhirnya memuncak menuju ke akhir tahun, di mana diduga 6 anggota FPI itu tewas ditembak oleh, kalau tidak salah, kepolisian atau BIN ya, di tol Jagorawi. Nah, ini menyisakan 4 orang yang masih belum bisa ditemukan karena mereka pergi menggunakan mobil mereka. Jadi kalau tidak salah yang saya baca adalah kenapa kok bisa terpisah, karena sempat mereka turun dan melakukan baku tembak dan beberapa menggunakan senjata tajam. Saya tidak mau berpolemik tentang itu tadi, tetapi saya ingin melihat apa yang terjadi saat hal itu tadi setelah diumumkan, terus kemudian dengan kondisi seperti ini, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan negara kita. Nah, ini akan saya bacakan. Yang pertama adalah adanya satu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang mana mereka masih mempertanyakan kenapa ada satu organ yang dianggap bisa memiliki kekuatan ini setara dengan organ yang resmi. Jadi seperti partai atau seperti sebuah perkumpulan, tapi mereka ini amat ditakuti. Nah, apakah yang ditakuti memang organnya ataukah oknumnya? Kalau saya pikir kemarin itu oknumnya, tapi ternyata memang nama dari FPI sendiri memang mulai dianggap ditakuti oleh beberapa masyarakat yang tidak sepihak dengan mereka, terutama jika saat mereka mengatasnamakan umat Islam. Karena saat ini terjadi biasanya memang ada satu atau beberapa bagian orang yang merasa lebih memiliki satu golongan sehingga mereka mewakili dan melakukan sesuatu, maka terjadi satu ketidaksetujuan atau konflik di situ. Nah, pemerintah dianggap kurang tegas karena kok ini nggak ditindak dan tidak ada satu hal yang bisa menghentikan mereka. Apalagi saat kemarin pimpinan mereka datang, terus banyak sekali yang menyambut ke bandara, hingga terus terjadi sebuah kumpulan massa saat beliau mengadakan pernikahan anaknya. Dan walaupun akhirnya diambil ketegasan, tapi ada banyak hal yang masih dipertanyakan oleh masyarakat, dan ini memang terjadi. Nah, berikutnya yang kemudian ternyata ada secercah harapan. Ada satu hal yang selama ini dinantikan ternyata mulai terjadi. Hal-hal yang dianggap meresahkan mulai dibasmi, dan ini perlahan-lahan ditegakkan. Seperti dipindahkannya kepala kepolisian yang menangani waktu pernikahan Habib Rizik itu tadi, dan tidak melakukan satu tindakan di situ. Juga beberapa kepala daerah, dan juga dipanggilnya Bapak Anies Baswedan. Dan ini menunjukkan secercah harapan bagaimana pemerintah, walaupun kalau yang saya dengar sebenarnya nggak ada hierarkinya polisi memanggil kepala daerah, tapi ini adalah satu upaya untuk menenangkan masyarakat dan membuat semua kehidupan bernegara kita ini menjadi pada tempatnya. Karena ditakutkan akan banyak hal yang akan semakin tidak stabil dan orang akan takut berinvestasi sehingga merusak perekonomian Indonesia yang memang dunia saat ini sedang dalam ambang kehancuran karena COVID-19. Ada sebuah kebangkitan, dan ini tidak diketahui dari mana, tapi memang mulai terjadi juga penangkapan oleh KPK terhadap beberapa menteri yang dianggap atau disangka ini atau diduga ini menyelewengkan uang negara.
Dan ini menunjukkan kepercayaan yang semakin besar terhadap masyarakat, terutama pemerintahan di bawah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini. Dan semoga ini akan menjadi titik terang untuk kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Memang akhirnya ada beberapa hal yang membuat orang-orang ini ketakutan. Nah, tapi memang pemerintah akhirnya mengambil langkah bahwa jalan keluarnya adalah ketakutan itu sendiri. Maka memang harus diambil alih dan harus dilakukan sebuah tindakan untuk menyelesaikan ini. Dan yang terjadi kemudian adalah satu pertempuran atau satu peperangan, dan di mana di peperangan itu terjadi akhirnya satu pihak itu mengalah dan akhirnya ada sebuah hal yang terus kemudian terkuak di situ. Satu hal yang ditemukan yang akan membuat semua orang akhirnya terengah, dan ini akan menjadi satu titik balik dalam sejarah mungkin tidak perpolitikan tapi berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Hey, oh ya, banyak yang nanya pada saya, apakah Denny Darko ini cuma bacain artis doang atau orang biasa kayak kalian pun bisa saya baca kartu tarotnya? Nah, saya jawab ya bisa dong, karena kalian kan sama-sama manusia. Manusia pasti punya perasaan penasaran, dan jika kalian penasaran jangan tunggu lama, silakan hubungi langsung. Ada yang mau ditanyakan monggo, ada yang mau dikonsultasikan silahkan, atau mau curhat saja. Tapi saya akan bacakan menurut kartu yang ada di depan saya untuk membaca tanda-tanda yang terbaik agar kalian bisa terbebas dari kegalauan dan bisa melangkah mendapatkan langkah yang tertepat untuk kehidupan kalian yang lebih baik. Saya tunggu teleponnya di nomor ini. Oke? Jangan di stop videonya, ini masih lanjut. Oke? Ini saya lanjutin ramalan yang berikutnya. Nah, ini semua tidak lepas dari kerja intelijen. Dan saya yakin ini semua adalah memang satu hal yang tidak hanya kepolisian atau TNI saja, tapi ada kerja intelijen di sini. Ada satu hal yang terus kemudian dimasukkan atau disusupkan, dan terus kemudian dia bisa mendapatkan informasi, sehingga informasi ini dikelola dan bisa dihasilkan satu hal yang memang apapun itu demi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, Indonesia. Ini mungkin tidak terlihat, tapi kita akan tahu bahwa saat ini pun kita boleh tenang karena segala sesuatu masih di bawah hukum, dan hukum Indonesia masih ditegakkan dengan intelijen ini sebagai salah satu badannya. Nah, memang akhirnya belum semua terkuat, masih beberapa ini tertutup. Tapi semua upaya untuk membuka ini tetap dilakukan, dan perlahan-lahan tabir ini akan terbuka. Saat ini terbuka, orang-orang akan sadar ini bukan tentang kepercayaan melawan sebuah kebatilan atau kebenaran melawan keburukan, tapi semuanya hanyalah agenda politik semata yang dimuatkan ke dalam satu hal yang harusnya ini mulia. Nah, ini yang harus dipahami, dan ini harus dimengerti, dan ini akan dilakukan, dan saya lihat kestabilan mulai terasa. Nah, memang akhirnya tetap ada satu luka lama, ada satu sakit hati yang membuat dan menyebabkan hal ini terjadi. Dan perlahan-lahan ini semua akan mulai terkuak, dan nggak akan tunggu lama sampai akhirnya aliran dananya ini akan ketahuan, sehingga apapun yang akan terjadi ini akan bisa diketahui dari mana sumbernya, dan kita akan segera bisa memadamkan sumber apinya. Nah, selama ini jika kita merasa sesak nafas karena asapnya, tidak hanya akan bisa berhenti dengan membeli penyegar atau penyaring udara, tetapi kita harus mematikan sumber apinya. Dan yang terakhir, akan ada satu orang yang dia akan menghilang, dan dia akan mencoba untuk menghindar dari ini semua. Tetapi jangan khawatir, akan tetap ditegakkan, dan ini semua akan dikejar. Nah, ini yang saya baca dari semua yang akan terjadi, dan semoga semua yang terbaik bisa terjadi. Yang buruk saya salah dan tidak akan terwujud. Semoga ini akan membawa kita, bangsa Indonesia, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan berbicara baik, jika kalian menginginkan sesuatu yang baik dan baik, jika kalian ternyata menginginkan sesuatu yang baik untuk liburan kalian, kunjungi MG Suites Hotel yang terletak di Semarang Tengah, di mana saya menghabiskan waktu juga di sini, dan nikmati kebersamaan bersama keluarga di fasilitas yang akan saya tunjukkan sebentar lagi ini. Dan saya akan tutup ini dengan satu doa untuk bangsa Indonesia
Semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang akan lebih besar daripada sebelumnya. Saya Denny Darko, terima kasih dan sampai jumpa.